Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa maqdarihi al-azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat kita bisa menjalankan puasa Ramadan di tahun ini ya. Dan semoga kita bisa mendapati Ramadan lagi di tahun berikutnya dan tahun-tahun berikutnya ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang kedua, salawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah Nabi yang menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Beliau adalah Nabi terbaik, Rasul terbaik, makhluk terbaik. Dan kita sebagai umatnya otomatis menjadi umat yang terbaik. Ya, dan ini merupakan salah satu nikmat juga dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menjadi umat dari Nabi yang menjadi ketua. Umat dari makhluk yang menjadi ketua. Ketua, nah, itu betapa kita nikmatnya. Kalau seandainya kita ditakdir menjadi umat Nabi lain, itu nggak keren, karena Nabi lain itu nggak ketua, hanya anggota. Nah, ya, sehingga nikmat menjadi umatnya Nabi besar Muhammad SAW ini juga patut kita syukuri. Nah, kemudian untuk pembahasan kali ini ya, itu masih seputar rukun yang ketiga. Cuman untuk kasus sekarang itu adalah kesunahan-kesunahan serta larangan-larangan yang perlu kita jauhi selama menjalankan puasa. Tapi larangan-larangan nantinya itu bersifat makruh ya, nggak sampai haram. Nah, kemudian sunnah-sunnahnya juga ini. Jadi imbang ya, pas. Sunnah itu lawannya adalah makruh. Gitu. Kalau wajib itu lawannya adalah haram. Jadi seperti itu. Jadi mari kita mulai kajian di sore pada kesempatan kali ini. Namun sebelum kita mulai, seperti biasa kita kirim hadiah suratul Fatihah yang pahalanya kita hadiahkan kepada roh Syekh Zakaria Al-Ansori. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila hadratin ruhi Syekh Zakaria Al-Ansori wa usulihi wa furu'ihi. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Zakaria Al-Ansori rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sa'iris salihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah, dan disunahkan tasahurun, melaksanakan sahur, wa ta'khiruhu, dan mengakhirkan sahur ya. Jadi ada domir hu ini kan isim ma'rifat ya, tapi kembalinya ke tasahur, kembalinya ke isim nakirah. Jadi permasalahan ini kemarin itu saya sempat bertanya-tanya ini boleh atau enggak. Saya itu memikirkan contoh akal tu hubzan li'annahu ladidun. Saya telah makan roti ya, karena roti itu enak. Li'annahu, hu ini adalah domir, dia isim ma'rifat tapi kembalinya ke hubzan, roti, isim nakirah. Nah, apakah boleh? Ternyata di kitab ini ada redaksi seperti itu yang mirip. Jadi, berarti boleh ya. Gitu. Jadi, isim domir itu menunjukkan ma'rifat tapi kembalinya ke isim nakirah. Ya, contohnya seperti ini. Wa sunnah tasahurun wa ta'khirun. Disunahkan melaksanakan sahur dan mengakhirkan sahur. Wa ta'jilu fitrin, dan disunahkan pula mensegerakan berbuka puasa. Di khabari sahihah ini berdasarkan hadis riwayat Imam Bukhari ya, berarti hadis sahih. Tasaharu, laksanakanlah sahur ya, atau makan sahurlah siapa kalian. Fa inna fis sahuri barokatan, karena di dalam hidangan sahur itu ada keberkahan. Wala tazalu annasu bi khairin ma'ajilu al-fitra, dan manusia itu terus berada di dalam kebaikan selama mereka mau menyegerakan berbuka puasa.
Itu untuk redaksi hadisnya. Dan di sini ada tambahan dari Imam Ahmad, zada al-imamu Ahmadu, Imam Ahmad menambahi wa akharu as-sahura, dan selain mereka berada di dalam kebaikan karena mereka menyegerakan berbuka puasa, mereka juga berada di dalam kebaikan ya selama mereka mau mengakhirkan sahur. Nah, jadi jelas ya, nggak perlu saya terangkan. Kemudian di sini tadi yang disunahkan adalah melaksanakan sahur dan mengakhirkannya, serta mendahulukan atau menyegerakan berbuka puasa. Dengan catatan intayakona, manakala orang tadi, orang yang melaksanakan puasa itu yakin bako alaili kepada tetapnya malam, fil awwaliyaini, di dua malam. Maksudnya gini, malam itu kan dibagi menjadi tiga, ada sepertiga yang pertama, sepertiga yang kedua, sepertiga yang terakhir gitu. Nah ini tetapnya malam itu di 2/3 gitu, saya artikan 2/3 di 2 awal yang pertama gitu kan, 2 awal malam, sepertiga pertama sama sepertiga yang kedua gitu. Wa duhulihi fi salisati, dan mulai masuk di sepertiga malam yang terakhir. Itu selama dia yakin. Wa illa, manakala dia tidak yakin, fal afdalu tarku dalika, maka lebih baik itu meninggalkan hal tersebut. Ya, hal tersebut itu apa? Lagi-lagi ini ada isim isyarah, ini kembalinya kemana gitu. Saya cari ya. Jadi tarku dalika, meninggalkan mengakhirkan sahur. Jadi mungkin untuk konteks mengakhirkan sahur itu memang harus yakin ini waktu sahurnya memang masih tersisa atau enggak. Kalau ragu ya atau tidak yakin, mending jangan aja, karena bisa jadi sudah masuk waktu terbit fajar atau sudah masuk waktu sholat subuh. Mungkin seperti itu maksudnya ya. Ya, jadi manakala dia tidak yakin, maka lebih baik untuk meninggalkan hal tersebut atau meninggalkan mengakhirkan sahur. Bal yahrumu at-ta'jilu illam yataharra. Nah, kemudian ini untuk kasus takjil, mendahulukan atau menyegerakan berbuka puasa. Bahkan hukumnya haram menyegerakan berbuka puasa manakala orang tadi itu tidak mau berusaha. Nah ini lagi-lagi untuk konteks zaman dahulu ya. Untuk berbuka puasa itu harus dipastikan sekarang itu masih mendung atau enggak, karena bisa saja faktor mendung itu menutupi matahari. Kemudian jamnya, kemudian tanya ke sana sini sudah masuk waktunya berbuka atau tidak ya. Jadi harus berusaha. Ya. Jadi bahkan menyegerakan berbuka puasa itu bisa menjadi haram manakala orang tadi itu tidak mau berusaha, kama ulima mimma maros, bagaimana diketahui dari keterangan yang sudah kemarin ya. Waja'lut tasahuri sunnatan mustaqilatan ma'at taqiyitihi bitayakuni min ziyadati. Nah di sini untuk sahur itu dihukumi sebagai sunnah yang mustaqilah, sunnah yang berdiri sendiri, bersamaan dengan takyid, dikaitkan dengan yakin, itu semua dijadikan min ziyadati. Nah, salah satu dari tambahan dari Syekh Zakaria Al-Ansori. Titik itu masalah sahur serta berbuka puasa ya. Untuk sahur itu sunnahnya itu diakhirkan, untuk berbuka sunnahnya itu disegerakan. Itu kesimpulannya. Dengan catatan harus yakin. Kemudian sunnah lainnya, wa sunnah fitrun bitamrin. Disunahkan seseorang itu melaksanakan berbuka dengan menggunakan kurma, fama'in, kemudian menggunakan air ya, fama'in dibaca jer karena ma'in itu adalah ma'tuf, untuk ma'tuf alihnya lafaz tamrin ya. Jadi kurma kemudian diikuti dengan air. Li khobarin, karena ada hadis idza kana ahadukum shaiman falyuftir ala tamri fa illam yajid at-tamra fa 'alal ma'i fa innahu tahurun. Manakala salah satu di antara kalian itu sedang berpuasa, maka hendaknya salah satu dari kalian itu berbuka menggunakan kurma. Jika kalian tidak mendapati kurma, maka berbukalah dengan menggunakan air, karena air adalah benda yang tohur, yang suci atau suci mensucikan kalau ya. Fa innahu tahurun, karena air itu suci, saya artikan seperti itu. Rawahu at-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi wa ghairuhu, dan imam lainnya, wa shahahuhu, dan mereka semua menganggap hadis ini adalah sahih. Kemudian fa in kana tsamma rutabun, manakala di sana itu ada rutab. Jadi rutab ini kurma yang spesial. Jadi ada tamron, ada rutab, itu kudima ala tamri. Yang rutab itu didahulukan ketimbang tamar.
Lil ittiba itu untuk mengikuti Nabi, ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu at-Tirmidzi wa hasanahu. Ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menganggap hadis ini adalah hadis hasan. Wa ja'lul fitri bima dzukira sunnatan mustaqillatan min ziyadati. Nah, untuk berbuka puasa dengan sesuatu yang sudah disebutkan tadi, menggunakan kurma, kemudian menggunakan air, kalau misalkan ada rutop ya pakai rutop, itu sunnatan mustaqillatan, sunnah yang berdiri sendiri. Nah, itu semua dijadikan min ziyadati, termasuk tambahan dari saya. Nah, itu untuk berbuka puasa disunahkan menggunakan kurma kemudian air. Kalau ada rutop lebih baik pakai rutop dulu. Wa sunnah min haitsu as-saumu, disunahkan pula dari sisi puasa itu meninggalkan tarku fahsyin, meninggalkan kegiatan yang keji ya. Contohnya kakitbin seperti berbohong, wagibatin gibah, wa alaihima iktasara al-aslu. Dan untuk kasus ini, kasus meninggalkan fahsya, contohnya seperti bohong serta gibah, itu dalil asal itu sedikit membahas hal ini ya. Wa khabari Bukhari, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man lam yada qaula zur wal amala bihi ya. Wal amala bihi falaysa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan omongan yang bohong serta mengamalkannya, atau ucapan yang buruk, ucapan yang jelek serta mengamalkannya, maka Allah tidak punya kebutuhan manakala orang tadi itu tidak mau makan, tidak mau minum. Ya ngapain? Ya sudah sana, kalau nggak makan, nggak minum, ya Allah nggak ada kebutuhan sama sekali kepadanya. Kemudian sunnah yang selanjutnya, watarku syahwatin, dan meninggalkan kesenangan. Ini bukan syahwat yang kemarin kita bahas ya, ini kesenangan yang umum ya. Meninggalkan kesenangan, yang mana kesenangan ini latubdilu as-sauma, tidak sampai membatalkan puasa. Contohnya kasamir royahin, seperti mencium aroma-aroma. Jadi minyak wangi ya, itu juga ya meskipun boleh ya kita pakai minyak wangi, kita menghirup minyak wangi itu boleh, tapi alangkah lebih baiknya sunnahnya itu ditinggalkan kalau menurut keterangan di kitab ini. Wan nadhar ilaiha lima fiha minat taraf fihi atau minat tarafah. Tuh. Jadi intinya itu, dan memandang kepada kesenangan tadi, karena sesuatu yang ada di kesenangan tadi atau syahwat tadi itu termasuk taraf, berlebih-lebihan. Alladzi la yunasibu hikmata shaumi, yang tidak ada kaitannya dengan hikmahnya berpuasa. Ya, hikmahnya berpuasa itu kan menahan, ya. Menahan dari segala hal yang membatalkan puasa, ataupun menahan dari segala hal yang itu bisa mengurangi pahala puasa. Nah, salah satunya adalah menahan syahwat tadi, menahan sesuatu yang itu menyenangkan. Mencium aroma minyak wangi itu kan menyenangkan, tapi itu ditinggalkan. Alangkah lebih baiknya seperti itu. Karena mencium minyak wangi itu tadi itu kan tidak ada kaitannya dengan hikmah puasa. Makanya lebih baik itu ditinggalkan ya. Itu maksudnya. Kemudian yang selanjutnya, kesunahan yang lain, watarku nahwi hijam, ya mungkin bacanya seperti itu. Dan disunahkan meninggalkan melakukan kegiatan yang semisal hijamah. Hijamah itu ya artinya bekam. Ya. Kafasdin, contohnya seperti fasdu. Fasdu ini juga artinya bekam. Saya nggak tahu apa bedanya. Mungkin yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Meninggalkan yang apa ya? Jadi seperti ini mungkin. Meninggalkan sesuatu yang itu semisal mengeluarkan darah dari tubuh. Contohnya mengeluarkan darah dari tubuh itu seperti bekam, ya mungkin seperti itu. Li'anna dzalika, karena bekam itu yudha'ifu itu bisa membuat orang yang berpuasa menjadi lemes. Ya, makanya lebih baik ditinggalkan. Wa nahwu min ziyadati, dan untuk redaksi nahwu atau wanahwa di sini tadi bacanya nahwi sih kalau di sini tadi. Watarku nahwi hijamin gitu. Tapi di sini saya baca wanahwu. Wanahwu min ziyadati, dan untuk semisal ya semisal mengeluarkan darah itu adalah tambahan dari saya. Kemudian kesunahan yang lain, watarku daukin li ta'amin, meninggalkan mencicipi makanan au ghairihi atau yang selain makanan ya.
Itu semua ditinggalkan karena khaufa wusulihi halqahu, karena dikhawatirkan itu nanti bisa masuk ke kerongkongannya. Ya, jadi untuk ibu-ibu atau mbak-mbak yang masak itu ya boleh sih kalian mencicipi itu. Tapi mencicipinya itu hanya sebatas mencicipi saja, nggak sampai masuk ke kerongkongan. Itu khawatirnya sampai seperti itu. Nah, untuk laki-laki kan kalian nggak ada kebutuhan untuk mencicipi makanan kan? Yang mencicipi biar istri kalian gitu atau ibu kalian. Ya. Watakidul asli bidaukit ta'ami jaro alal ghalib. Dan untuk pengaitan asal atau pembahasan asal seputar mencicipi makanan itu berlaku alal ghalib secara umum. Ya. Ini nggak perlu saya jelaskan panjang lebar ya. Kemudian kesunahan yang lainnya watarku alakin, ya mungkin seperti itu. Dan meninggalkan alak itu sejenis permen karet ya, permen karet yang zaman dulu. Lafat alak itu bifathil aini, huruf ainnya diharokati fathah. Kenapa ini ditinggalkan atau sunahnya itu ditinggalkan? Li'annahu yajma'u ariqo, karena permen karet itu bisa membuat lendir air liur itu berkumpul. Fa in bala'ahu, manakala air liur tadi itu ditelen, itu aftarol, membatalkan puasa. Fi wajhin, di satu sisi ya, di satu sisi. Wa in alqahu atsahu. Nah, manakala air liur tadi itu dibuang, itu bisa membuat orang tadi itu haus. Ya mungkin untuk kasus permen karet zaman dulu ya. Kalau permen karet zaman sekarang saya kurang tahu karena saya nggak hobi makan permen karet. Wahwa makruhun. Nah, jadi mengkonsumsi permen karet itu hukumnya makruh kama fil majmu', sebagaimana diterangkan di kitab Majmu'. Itu. Kemudian yang selanjutnya wa sunna ayyaktasila an hadasin akbara lailan. Disunahkan untuk mandi dari hadas besar itu di waktu malam. Jadi ketika kalian mengalami hadas besar di waktu malam itu segera mandi, jangan nunggu nanti setelah subuh ya. Mending di waktu sahurnya itu ya, itu penjelasannya. Maksudnya di malam harinya itu seperti itu, bukan maksudnya ketika kalian hadas besarnya itu mimpi basahnya di waktu siang, kemudian kalian nunggu nanti aja mandi besarnya nunggu ketika berbuka puasa, bukan gitu maksudnya. Maksudnya itu hadas besarnya itu terjadi ketika malam hari. Nah, ketika malam hari, ketika sahur ya mandinya pas itu. Jadi ketika awal subuh ya, ketika awal fajar itu kondisinya sudah suci, maksudnya seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi disunahkan untuk mandi besar di waktu malam hari, liyakuna ala tuhrin min awali saum ya, ya kan? Agar orang tadi itu kondisinya itu kondisi suci ketika mengawali puasa, ya gitu. Wa ta'biri bidzalika a'ammu min ta'birihi bil jinabati. Nah, takbir saya seputar ini, seputar mandi wajib atau mandi besar tadi di waktu malam itu lebih umum daripada takbirnya beliau, laki-laki beliau bil jinabati yang menjelaskan masalah jinabat. Kemudian kesunahan selanjutnya wa ayyakula, ini bacanya apa ini? Wa ayyakula akiba fitrihi. Dan disunahkan orang tadi itu mengucapkan di akhir bukannya. Akib ya. Maksudnya di sini akib huwa aula min qaulihi. Ini lebih utama daripada kaulnya beliau. Pengucapannya itu inda fitrihi, ketika berbuka puasa. Ya, ketika akhir buka puasa itu disunahkan mengucapkan atau berdoa ya, di sini konteksnya berdoa. Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Ya Allah, hanya kepadamu saya berpuasa dan saya di sini berbuka itu ala rizqika, atas rezekimu. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu dzalika, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengamalkan hal ini. Hadis ini rawahu Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Lakinnahu mursal, tapi ini adalah hadis mursal. Itu. Kemudian kesunahan yang selanjutnya wa ayyuksira fi ramadhana shadaqatan wa tilawatan liqur'anin. Memperbanyak sedekah di bulan Ramadan dan memperbanyak tilawah Quran. Serta wa tikafan, memperbanyak iktikaf. Ya, la siyama fil asri al akhir, terutama di 10 hari terakhir minhu, dari bulan Ramadan. Lil ittiba, itu semua dilaksanakan untuk ittiba, dalam rangka mengikuti Nabi Muhammad SAW. Lil ittiba ifidalika, mengikuti Nabi di dalam urusan tadi.
Rawahu asy-Syaikhani, diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa rawa Muslimun, dan ada riwayat dari Imam Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil asri al-awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ketika 10 hari terakhir di bulan Ramadan, beliau itu ijtihad, bersungguh-sungguh, nemen-nemeni kalau bahasa Jawanya ya. Nemen-nemeni di 10 hari terakhir ma la yajtahidu fi ghairihi, yang mana ini beliau nggak sampai melakukan ijtihad ya, atau nemen-nemeni seperti itu di selain 10 hari terakhir. Jadi di malam pertama, malam kedua, atau hari pertama Ramadan sampai hari ke-20 Ramadan, Rasulullah itu ya beliau itu ibadahnya luar biasa. Tapi di 10 terakhir itu lebih luar biasa. Jadi keterangannya sampai seperti itu. Nah, jadi untuk kajian sore hari ini cukup sekian itu dulu, dan untuk kajian selanjutnya insya Allah kita akan mulai fasal yang menjelaskan syarat wajib melaksanakan puasa Ramadan ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.